Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasfahana Irina. Saya Azhara Putri Suryandini. Dan saya Suryandari Puspita Hardiati. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang definisi koloid, jenis dan contoh koloid, juga contoh dari pembuatan koloid, yaitu kek pisang. Definisi koloid. Koloid adalah campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat berukuran antara 1 hingga 1000 nm terdispersi tersebar merata dalam medium zat lain. Zat yang terdispersi sebagai partikel disebut fase terdispersi, sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat seperti larutan di mana terbentuk campuran homogen dari zat terlarut dan pelarut. Namun, secara mikroskopis terlihat seperti suspensi, yakni campuran heterogen di mana masing-masing komponen campuran cenderung saling memisah. Contoh, santan. Kalau kita lihat lebih jelas, ternyata pada santan terdapat butiran minyak di dalam air. Minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air, walaupun keduanya berwujud cair. Butiran minyak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Oleh sebab itu, suatu koloid selalu mempunyai fase terdispersi dan medium pendispersi. Jenis dan contoh koloid. Sistem koloid dapat dikelompokkan berdasarkan fase terdispersi dan fase pendispersinya. Berdasarkan fase terdispersi, jenis koloid ada 3, antara lain adalah sol, fase terdispersi padat, emulsi, fase terdispersi cair, dan buih, fase terdispersi gas. Koloid dengan fase pendispersi gas disebut aerosol. Berdasarkan fase terdispersi dan pendispersinya, jenis koloid dapat dibagi menjadi 8 golongan, seperti pada tabel berikut. Resep kek pisang. Bahan-bahannya 3 buah pisang ambon, mentega tawar 250 gram, gula merah 100 gram, tepung terigu protein sedang 350 gram, gula pasir 60 gram, kayu manis bubuk 2 sendok teh, telur 4 butir, 1 sendok teh emulsifier, 27 gram susu bubuk, baking powder 1 sendok teh. Langkah pertama, masukkan pisang. Lalu, hancurkan pisang dengan menggunakan whisk. Selanjutnya, pecahkan 4 butir telur dan masukkan ke dalam bowl besar. Lalu, masukkan 1 sendok teh SP ke dalam telur yang sudah dipecahkan tadi. Selanjutnya, kocok telur dan SP dengan menggunakan mixer, lalu masukkan gula sedikit demi sedikit sampai mengembang. Lalu lelehkan mentega putih atau mentega tawar . Setelah mentega leleh, matikan kompor, tunggu sampai agak dingin lalu masukkan gula merah yang sudah diiris-iris sampai gula merah larut. Lalu masukkan 1 sendok teh baking powder, aduk hingga merata. Setelah merata, masukkan 27 gram susu bubuk dan 2 sendok teh kayu manis bubuk. Aduk lagi hingga merata. Setelah merata, masukkan larutan gula merah dan mentega tawar tadi. Aduk kembali hingga merata. Panaskan oven. Lalu, masukkan 350 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan secara perlahan dengan cara diayak. Lalu, setelah semua tepung terigu masuk, masukkan pisang yang tadi sudah dihancurkan di awal. Dia loyang yang sudah diolesi dengan mentega dan dilapisi dengan kupas minyak. Tuang ke dalam loyang yang tadi adonannya. Setelah semua adonan dituangkan di atas loyang, lalu taburkan keju yang banyak di atasnya. Lalu masukkan ke dalam oven yang tadi sudah dihangatkan. Tunggu selama 45 menit dan jeng jadi. Yeay! Cuci piring. Teng tereng teng teng teng.
Pada kesempatan ini akan dibuat salah satu contoh koloid, yaitu cake pisang. Saat kami membuat adonan untuk cake pisang ini, terutama saat kami mengocok telur, putih telur menunjukkan sifat koloidnya. Ia menghasilkan buih pada permukaannya. Buih tercipta akibat putih telur menangkap gelembung udara yang tercipta saat pengocokan. Dapat disimpulkan, pada saat pengocokkan telur pun, koloid tercipta dalam bentuk buih, di mana gas terdispersi dalam zat cair sebagai fase pendispersinya. Ternyata, buih yang diciptakan oleh putih telur ini dapat menentukan kekokohan kue yang akan dibuat. Semakin stabil kestabilan buih, maka kualitas kue yang tercipta akan semakin baik. Jadi, volume dan kestabilan buih pada putih telurlah yang menentukan bagus tidaknya kue yang akan kita buat. Lemak contohnya, pada kuning telur, dapat mengganggu pembentukan buih dan mengurangi volume buih yang diciptakan oleh putih telur. Hal ini akan menurunkan kualitas kue sehingga dalam membuat kue ini, kuning telur dikocok secara terpisah. Agar putih telur menciptakan buih dengan stabil, perlu ditambahkan gula sebagai pengikat proteinnya. Gula berperan untuk mengurangi pengendapan yang terjadi dalam adonan. Disinilah koloid dari suatu cake, yaitu emulsi padat, di mana gula sebagai fase terdispersinya dan putih telur sebagai zat pendispersinya. Pengendapan protein pun dipengaruhi oleh suhu dan waktu dalam pemanasan adonan kue. Bila pada suhu panas cake dipanaskan dengan waktu yang berlebihan, akan terjadi pengendapan yang berlebihan pula. Sebaiknya, cake dipanaskan dengan suhu tinggi pada waktu yang singkat. Cara pembuatan koloid pada cake ini sendiri adalah dengan cara fisika, yaitu dispersi dengan mekanik. Cara mekanik ini adalah pembuatan koloid dengan teknik penumbukan dan pengadukan. Jadi, cake merupakan koloid emulsi padat yang dibuat dengan cara dispersi dengan mekanik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.